2238. Di posisi yang tidak jauh dari sana, Kevalin berdiri sambil tersenyum senang. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini. Dia hanya berdiri begitu saja di sana, memberikan posisi damar pada orang-orang dari Istana Langit. Bagi dirinya, ini sudah termasuk kontribusi yang sangat besar. Tidak peduli berapa banyak amarah yang ada dalam hati Damar, dia juga tidak akan bisa melampiaskan amarah itu sekarang ini. Damar yang sekarang ini, harus memikirkan cara untuk menerobos keluar. Sebenarnya, sejak awal, dia juga tidak sepenuhnya percaya pada orang seperti Kevalin. Dia merasa dirinya sudah cukup berhati-hati, tapi demi sumber daya, ternyata tetap melakukan kesalahan. Dia tidak terlalu memikirkannya lagi. Dia melihat ke arah orang-orang yang bergegas menuju ke arahnya. Tapi dia justru dapat tetap tenang dan berpikir rasional. Dia tidak langsung menggunakan jurus lonjakan kematian. 9 orang mengepung dia bersamaan, dan semuanya adalah Extreme Level Master. Bahkan ada 2 orang yang merupakan keberadaan di tingkat Extreme Level Step 2. Damar dapat merasakan suatu tekanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tapi, sejak dulu dia selalu menjadi orang yang merangkak keluar dari pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya. Dia tidak berniat untuk duduk diam saja. Kekuatan jiwa sedang melonjak. Selain Kup dan Boa, orang yang lain adalah orang yang menjadi dewa di dao seni bela diri mereka saja. Mereka hanya Extreme Level Master yang biasa-biasa saja. Dalam keadaan di mana mereka tidak dapat menjadi dewa di kedua dao mereka, mereka juga tidak akan dapat melangkah keluar dari tingkat Extreme Level. Ini juga merupakan kesempatan yang dimiliki oleh Damar. Dia memiliki 8 buah karakteristik di tingkat dewa atas. Dalam sekejap, kekuatan hukum jiwa dan kekuatan hukum impian melonjak pada saat yang bersamaan. Beberapa orang-orang Extreme Level Master itu, kurang lebih terpengaruh oleh kekuatan ini. Kup dan Boa bergegas menerjang untuk membunuhnya. Kedua orang itu melompat dari 2 sisi, langsung mengayunkan pedang masing-masing ke arah Damar. Sudah terlambat bagi Damar untuk menghindarinya. Dragon Sword dipegang di tangan kirinya lalu pedang naga Azure di tangan kanannya. Pada saat yang sama dia membagi 2 pikirannya dan digunakan bersama. Dragon Breath. 8 Shadow Sky Sword. Dia menyerang ke depan dan juga ke belakang secara bersamaan. Dalam keadaan normal, Damar hanya dapat mendekati tingkat Extreme Level saja. Dalam sekejap, suara benturan bergema. Jika 1 lawan 1, dalam keadaan Damar tidak menggunakan jurus lonjakan kematian, Damar hanya setara dengan kedua orang ini. Tapi sekarang ini, dia dikepung oleh kedua orang. Damar harus mengakui bahwa dia dalam keadaan terdesak dan merugi. Tapi untungnya adalah, dia memiliki tubuh fisik yang kuat. Bahkan meskipun ci pedang mereka berdua masuk ke tubuhnya, pada saat ini juga tidak menyebabkan cedera apapun pada Damar. Transformasi Naga. Damar langsung mengaktifkan jurus transformasi naga yang ada dalam Dragon Nine Changes. Semua fungsi yang ada dalam seluruh tubuhnya langsung meningkat drastis. Tapi pengaruh karakteristik jiwa miliknya pada 7 orang yang lainnya juga cukup terbatas. Bagaimanapun mereka juga merupakan Extreme Level Master. Ketika Damar sedang bertabrakan dengan Kup dan Boa, 7 buah dao bela diri yang berbeda-beda menyerang dari segala arah pada saat yang sama. Ekspresi Damar langsung berubah. Ini adalah serangan dari 7 orang Extreme Level Master. Meskipun dia ingin bergerak, pada saat ini ingin melawan seluruh kekuatan ini, tapi dia merasa sedikit tidak berdaya karena kekurangan kekuatan. Matanya bergerak perlahan, dan menatap ke arah Kevalin yang tidak jauh darinya. Bam! Di tempat di mana Damar berada tiba-tiba bergema suara ledakan yang keras. 7 buah dao bela diri, serangan dari 7 orang, hampir pada saat yang bersamaan, semuanya menuju ke arah Damar dan meledak. Kekuatan seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Namun pada saat yang genting seperti ini, Damar langsung menjentikkan jarinya. Seluruh tubuhnya langsung menghilang dari tempat dia berdiri. Kevalin sedang menonton pertempuran ini dari tempat yang tidak jauh. Dia tidak bermaksud untuk berpartisipasi. Sebenarnya, dia juga tidak perlu datang kemari. Tapi dalam hatinya, dia merasa tidak begitu tenang. Dia merasa, dia harus melihat Damar mati di depan mata kepalanya sendiri, dia baru dapat benar-benar merasa tenang. Dia adalah seorang pengusaha, memaksimalkan keuntungan yang didapat adalah pilihan terbaik baginya. Karena itu, ketika dia bertemu dengan orang-orang yang datang dari Istana Langit, dia tetap memilih untuk mengekspos seluruh informasi tentang Damar.
Dia memilih untuk berada di bawah perlindungan Istana Langit. Tapi dia juga merasa takut. Pertarungan Damar di Pegunungan Lagiri itu mengejutkan seluruh dunia. Berhubung Damar adalah orang yang dipertaruhkan oleh berjibun orang yang tidak terhitung jumlahnya. Jika Damar tidak mati, hati Kefalin juga akan gelisah. Kedua matanya terus menyipit. Dia melihat Damar sedang dikepung oleh 9 orang. Dalam hatinya, baru perlahan-lahan melepaskan rasa gelisah itu. Tapi justru pada saat ini, dia tiba-tiba dapat merasakan, bayangan sosok orang yang ada di kejauhan itu seperti berkabut. Segera setelah itu, seorang pria yang sedang menggendong wanita cantik di punggungnya itu mendadak muncul pas di depan matanya. Di dalam mata pria itu ada hawa dingin yang tidak tertandingi. Sepasang mata yang berwarna merah seperti darah, membuat seluruh tubuh Kefalin tidak dapat menahan diri dan gemetar. Dia ingin segera meninggalkan tempat ini. Tapi pada saat ini juga, dia dapat merasakan, di dalam benaknya terdapat rasa sakit yang tajam kemudian seluruh kesadarannya menghilang sejenak. Aku akan membunuhmu terlebih dulu. Sebuah suara yang sedingin es tiba-tiba bergema di sebelah telinga Kefalin. Raut wajahnya langsung berubah. Seluruh tubuhnya tersentak dan dia langsung sadar kembali. Dalam sekejap, sebuah aura yang menakutkan mengambang di sekitar Damar. Di tangan Damar Dragon Sword langsung menebas. Mortal Slay. Damar menggeram dengan perlahan. Jurus ini juga disebut jurus pembunuhan jiwa. Damar sangat jarang menggunakan jurus ini. Ini adalah jurus yang dia kembangkan sendiri, sebuah jurus yang cocok dengan karakteristik jiwa, dan juga menyatu dengan seni bela dirinya sendiri. Yang paling penting dari jurus ini adalah melawan jiwa seseorang, tapi daya mematikan dari jurus ini tidak sekuat jurus-jurus yang lain. Tentu saja, ini juga memiliki hubungan tertentu dengan Damar yang tidak memiliki waktu untuk meneliti teknik pisau ini dengan lebih mendalam. Sebuah sabetan pisau yang menyerang jiwa itu terlepas. Pada saat yang sama, kekuatan seni bela diri juga melonjak. Dalam mata Kefalin lagi-lagi menunjukkan keinginan untuk berontak. Dia dapat merasakan dalam benaknya terdapat rasa sakit yang sangat kuat. Dia ingin melawannya, tapi justru menyadari bahwa dia tidak dapat bergerak. Tepat pada saat kritis ini, tiba-tiba, dalam sekejap sebuah kapak terbang ke arah mereka. Kapak itu langsung bertabrakan dengan tebasan yang dilancarkan oleh Damar tadi. Seluruh tubuh Damar bergetar sejenak kemudian dia berjalan mundur 2 langkah. Dia membalikkan badan dan melihat ke belakang. Kapak itu berputar-putar, dan kemudian jatuh di tangan seorang pria yang memiliki kepala harimau dengan tubuh manusia. Seluruh wajah Kefalin penuh dengan keringat dingin. Dia menatap ke arah Damar dengan takjub. Dirinya sendiri merupakan seorang ahli bela diri tingkat Extreme Level Master, tapi dia justru menyadari satu hal. Ketika dirinya menghadapi Damar, dia tampaknya tidak memiliki kesempatan untuk bergerak sama sekali. Damar dapat menekan dirinya. Begitu memikirkan tentang semua ini, dia merasa sakit kesemutan di seluruh kepalanya. Dia tiba-tiba memikirkan sebuah hal yang sangat mengerikan. Damar adalah orang yang dapat membunuh orang dengan tingkat Extreme Level Step 2. Hal ini juga berarti, dia mungkin memiliki kemampuan yang lebih kuat dari orang tingkat Extreme Level Step 2. Daya tempur Damar mungkin lebih kuat dari rata-rata orang tingkat Extreme Level Step 2. Bersambung, 2239. Jika membiarkan Damar melarikan diri, ditambah lagi Damar memiliki karakteristik kekuatan magis, maka Damar dapat menyelinap ke sisinya tanpa ketahuan sama sekali sedangkan dirinya akan hidup dalam ketakutan sepanjang waktu. Cepat pergi sekarang juga, pria berkepala harimau itu berteriak ke Kefalin dengan suara keras. Kefalin pada saat ini baru bereaksi kembali. Sambil melangkah mundur, dia sambil berteriak dengan suara keras, jangan sampai dia melarikan diri. Jangan biarkan dia pergi. Tanpa kamu bilang, kita juga tahu hal itu. Kup meraung dengan suara rendah. 9 orang kembali melompat untuk mengepungnya. Damar dengan cepat dikepung sekali lagi. Hatinya langsung muram. Ternyata masih agak sulit baginya untuk mengalahkan satu orang Extreme Level Master di tempat yang ada begitu banyak orang seperti ini. Selain itu, dia tetap harus mengakui bahwa mungkin situasi ini adalah keadaan yang paling parah yang pernah dia temui. 9 orang Extreme Level Master mengepung dirinya. Kekuatan teleportasi yang dapat dia gunakan, sehari hanya dapat menggunakannya sebanyak 3 kali. Sekarang ini hanya tersisa 2 kali saja. Tapi jika terus berlanjut, apa ada cara lain yang masih dia memiliki? Dirinya yang sekarang ini,
paling banyak juga hanya dapat menukar dengan 1 atau 2 orang saja. Damar memandang ke arah Bizu dan yang lainnya. Dia berteriak dengan suara keras, "Tetua Bizu, tidak perlu khawatirkan diriku. Kalian menerobos saja terlebih dahulu. Masalah yang seperti, jika harus terus terang, semua ini dibawa oleh dirinya. Dia tidak masalah jika dirinya harus mati, tapi dia tidak ingin Bizu dan yang lainnya mati karena hal ini." "Apa yang kamu bicarakan?" Suara Bizu terdengar sangat tenang dan bergema. "Kami melakukan sampai sebanyak ini, semuanya mempertaruhkan harapan mereka pada dirimu. Meskipun kami mati, kami tidak boleh membiarkan kamu mati." Dengan sebilah pisau, pada saat ini juga, Bizu langsung bergumam. Damar merasa kepalanya semakin kesemutan. Pada saat ini, 9 orang bergegas mengepung untuk membunuhnya. Damar menggendong Sifne di punggungnya. Matanya yang berwarna seperti darah mengambang. Dia sudah tidak memperdulikan terlalu banyak lagi, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Jurus lonjakan, kematian." Sebuah raungan yang rendah bergema. Pada saat berikutnya, aura Damar langsung bergejolak tinggi. Di bawah efek jurus lonjakan kematian, Damar langsung melangkah masuk ke dalam jajaran tingkat ekstrim level master. "Kalau begitu, maka kita bunuh saja. Bunuh mereka dan pergi." Dia meraung sejenak. Dia melihat 9 orang yang menyerang bersamaan itu. Dalam sekejap, 8 buah kekuatan karakteristik langsung melonjak keluar. Potongan kertas yang tidak terhitung jumlahnya mengelilinginya, mengeluarkan satu persatu suara ledakan. Batu-batu yang tidak terhitung jumlahnya melayang dan menari-nari. Di bawah bantuan karakteristik penguat, satu persatu batu itu menghantam bagaikan bola meriam. "Berhenti kalian!" Kelima jari Damar terbuka lebar. Karakteristik ekstraksi udara dalam sekejap muncul di udara dan memenjarakan 9 orang sejenak. Kemudian dia dengan cepat melangkah mundur, bermaksud untuk menarik jarak antara dirinya dan ke-9 orang itu. "Hei, bocah!" Pada saat ini, ada sebuah suara yang terdengar di sebelah telinganya. "Apa kamu ingin hidup?" Hati Damar langsung bergetar. Dia tahu bahwa suara ini berasal dari pria aneh yang tadi pagi memberi dia buku kuno itu. Dia tidak memiliki waktu untuk berpikir terlalu banyak. 9 orang itu sudah menyerang lagi ke arahnya. Pergelangan tangan Damar langsung bergerak. Satu pisau, satu pedang, menari di udara tanpa menyisakan udara sama sekali. Tapi ketika menghadapi 9 orang, dia juga hanya berada dalam keadaan pasif dan menerima serangan yang ada. Tapi untungnya adalah, dia telah mencapai tingkat ekstrim level untuk waktu yang singkat sehingga dia dapat bertahan. Ke-9 orang itu juga tidak terlalu mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka tahu bahwa Damar memiliki kemampuan untuk membunuh orang di tingkat ekstrim level step 2. Mereka khawatir, dalam keadaan terpojok, Damar akan langsung menyerang mereka tanpa ampun. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin mati. Mereka semua berpikir untuk menunggu sampai efek jurus lonjakan kematian Damar habis. Dengan begitu, mereka dapat menyingkirkan Damar dengan sangat mudah. Damar menggertakkan giginya dan berkata, "Tentu saja aku ingin hidup. Jika kamu ingin tetap hidup." Pada saat ini, suara tadi tiba-tiba tersenyum riang lalu berkata, "Kalau begitu, buka saja halaman pertama buku yang aku berikan padamu tadi. Itu adalah satu-satunya kesempatan yang kamu miliki. Bocah, aku tidak akan mencelakaimu. Kita berdua adalah orang yang sama. Aku sekarang memang sedang membantu Istana Langit, tapi ini juga karena aku tidak berdaya di bawah kendali mereka." Damar merasa sedikit ragu dan bimbang. Lencana Kefalin yang menyebabkan dirinya terlacak ini, membuat dirinya sudah tidak dapat mempercayai siapapun lagi. Orang ini adalah orang dari Istana Langit dan sekarang ini dia sedang melawan mereka. Orang ini juga entah kenapa tiba-tiba memberikan dirinya sebuah buku. Siapa juga yang tahu buku ini adalah buku yang seperti apa? Tapi tiba-tiba Damar memutarbalikkan pikirannya. Jika orang ini benar-benar ingin mencelakai dirinya sampai mati, sebelumnya ketika masih berada di menara, pria ini dapat mengungkap identitasnya secara langsung. Pada saat itu, kebanyakan dari mereka ada di menara sedangkan Damar hanya berdua dengan Riven. Damar dan Riven pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi orang ini justru tidak memilih untuk melakukan itu. Selain itu, memangnya keadaan seperti apa lagi yang lebih merepotkan dibandingkan dengan situasi saat ini? Dia menggertakkan giginya. Aura di tubuhnya terus melonjak, sambil terus melawan dan menghadang, dia membagi pikirannya menjadi dua.
Dia menggunakan energi Qi untuk mengeluarkan buku kuno itu dari sakunya, lalu buku itu perlahan-lahan melayang keluar. Kemudian setelah itu, tiba-tiba halaman pertama dari buku kuno itu terbuka. Di atas itu hanya terdapat beberapa mantra yang tertulis, terlihat seperti sebuah metode untuk mengoperasikan Qi. Latihlah mantra itu. Pada saat ini, suara itu tiba-tiba terdengar kembali. Damar melihat ke sekelilingnya. Dia menyadari bahwa orang-orang yang lain sepertinya tidak dapat mendengar suara ini. Damar menggertakkan gigi. Sambil melawan serangan, dia sambil perlahan-lahan mengerahkan Qi di tubuhnya sesuai dengan metode yang tercatat di atas buku itu. Namun, tiba-tiba dia menyadari bahwa pelatihan jurus ini sepertinya bukan menggerakkan Qi. Ketika dia menggunakannya kekuatan ini, dia dapat merasakan kekuatan Stargate yang terus tertidur dalam tubuhnya itu mulai mengalir ke seluruh anggota tubuhnya dengan cepat. Lembar buku itu perlahan-lahan terbuka. Damar mengerahkan pikirannya. Pada saat ini, dia merasakan sebuah kekuatan Stargate yang sedang melonjak naik, mengalir ke seluruh anggota tubuhnya. Lalu pada detik ini, di sekitarnya, sebuah cahaya yang menyilaukan tiba-tiba berkedip-kedip. Cahaya yang begitu terik ini membuat semua orang kehilangan penglihatan mereka semua di detik ini. Pada saat ini, Damar seperti sebuah sumber cahaya. Cahaya bintang yang tidak berujung itu terpancar keluar dari tubuhnya. Cahaya bintang turun, seolah-olah sedang mengeras menjadi semacam baju besi. Di sebelah Damar, orang-orang yang lainnya seperti dapat merasakan ada yang tidak beres. Mereka dengan cepat menyebar ke segala arah. Kekuatan Stargate. Damar meraung dengan suara rendah lalu memanggil, "Tetua Bisu." Bisu berteriak dengan suara keras, "3 bilah pisau, nyawamu berakhir di genggamanku." Dalam sekejap, di tangannya, pisau yang berkarat itu langsung mengayun keluar. Agreya dipaksa untuk mundur, tampaknya dia tidak ingin melawan sabetan pisau ini secara langsung. Selain itu masih ada 2 bayangan pisau yang langsung terayun menuju ke arah 2 pavilion master dari pavilion Spire itu. Ekspresi mereka berdua tiba-tiba berubah drastis. Pada saat yang sama mereka juga memilih untuk mundur. Aurora dan Aphires yang sedang bertarung dengan mereka berdua langsung berhasil melepaskan diri. Aurora langsung berubah menjadi bentuk Phoenix lagi. Bersambung, 2240. Lalu pada saat yang sama, di sisi lain, sebuah aura pedang yang mengerikan melonjak naik. Sebuah kegelapan yang tidak berujung, pada saat ini sedang surut dengan cepat. Aphires lalu mengangkat kepalanya memandang ke arah langit dan bersiul panjang. Pedang haus darah di tangannya, dalam sekejap langsung memancarkan aura haus darah yang kuat. Pisau panjang yang berada di tangan Aphires tiba-tiba terangkat tinggi. Dia menghela napas panjang. Sepasang mata sedang melihat ke orang yang sedang bertarung dengan Riven lalu berkata, "Kamu harus mati sekarang juga." Pada detik ini, dia mengeluarkan suara raungan rendah. Kemudian dia mengayunkan pisaunya dan berkata, "Terimalah hukuman pemusnahan langit dan tanah." Begitu suara itu jatuh, sebuah aura yang mengerikan meledak keluar, dan tanah mulai retak dan runtuh. Aphires sebagai dewa pisau, seluruh kekuatannya akhirnya keluar sepenuhnya pada detik ini. Pedang haus darah. Setiap tebasan pasti akan meminum darah. Pada saat ini, dia mengarahkan ujung serangannya ke orang yang sedang bertarung melawan Riven. Satu ayunan pisau ditebas keluar. Tapi justru pada saat ini juga, kegelapan yang tak berujung itu menyapu dalam sekejap, dan langsung menghalangi tebasan pisau yang mengerikan itu. Shoot! Phoenix mengepakkan sayapnya lalu berputar-putar. Dalam sekejap sebuah bola api menyala. Lalu bola-bola api menutupi langit dan langsung jatuh turun ke bawah. Raut wajah Elara langsung berubah. Dia juga menggunakan satu tebasan untuk memaksa orang yang berada di depannya untuk mundur lalu ditambah dengan api Phoenix yang memenuhi langit. Orang yang bertarung dengan Elara tidak berani bertarung sampai mati. Pada saat ini, keadaan terdesak di pihak Bisu dan yang lainnya langsung berhasil dihancurkan. Phoenix mengepakkan sayapnya. Satu persatu siluet orang mulai bersandar ke arah Phoenix tersebut. Hentikan Damar sekarang juga. Di saat ini, melihat ini, Agreya langsung meraung keras dan bergema. Tapi dalam sekejap, sebuah suara jentikan jari terdengar di sebelah telinga semua orang. Tak! Agreya merasa kepalanya seolah-olah akan meledak. Pada saat ini, Damar langsung menghilang dari tempat dia berdiri. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas punggung Phoenix. Phoenix itu mengepakkan sayap dan terbang tinggi. Segera setelah itu, Phoenix mengeluarkan suara berkicau yang tinggi, lalu dengan cepat terbang ke atas langit.
Jatuhkan mereka. Raut wajah Agreya langsung berubah. Dia berteriak dengan suara keras. Tapi, bagaimana caranya mereka mengejar Phoenix di udara? Kobaran api memenuhi langit. Damar dan yang lainnya langsung menuju ke langit. Semua orang hanya dapat melihat pemandangan ini dengan wajah tercengang. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dan berkata, Agreya, ya. Selama perjalanan berburu selama ini, aku sudah mengingat dirimu. Suara ini adalah suara Riven. Dia tersenyum dingin dan berkata, tunggulah saatnya. Nanti setelah Scarlet Rider dari daratan Lions bangkit kembali, aku akan meratakan wilayah istana langit kalian. Kamu memang termasuk seorang wanita cantik. Nanti pada saatnya tiba, aku akan mengikatmu dan membawamu kembali ke daratan Lions. Aku akan menjadikanmu wanita penghibur di daratan Lions, membiarkan ribuan orang menginjakmu dan puluhan ribu orang menunggangimu. Kamu selama hidup ini belum pernah hidup sebagai seorang wanita. Pada saat itu tiba, aku akan membuat kamu menikmatinya dengan baik. Begitu Agreya mendengar kata-kata ini, ekspresinya langsung terlihat sangat buruk. Kedua matanya menjadi sangat suram sampai dapat meneteskan air mata. Dia melihat ke arah Kup dan Boa. Raut wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat jelek. Lalu pada saat yang sama, suara Damar juga terdengar dari ujung langit sana. Agreya, pulanglah dan beritahu si dewa utama sialan satu itu. Aku, Damar, cepat atau lambat, suatu hari nanti pasti akan memenggal kepalanya itu. Istana langit pasti akan musnah. Setelah mengatakan sampai di sini, dia berhenti sejenak kemudian tiba-tiba berkata, Kevalin, semua hal yang aku alami hari ini, sudah aku ingat dalam hatiku. Aku merasa sangat tersentuh atas pelajaran ini. Pada saat-saat berikutnya nanti, meskipun sampai ke ujung bumi maupun lautan, aku pasti akan membunuhmu. Dari kejauhan, Kevalin merasa kepalanya seolah-olah akan meledak. Dia bisa merasakan seluruh tubuhnya mulai mati rasa. Benar sekali, seluruh tubuh mati rasa. Situasi mematikan yang seperti ini dapat dipecahkan oleh seorang Damar. Cahaya putih menyilaukan yang memancar dari tubuh Damar itu, telah memberikan waktu untuk membalikkan keadaan pada Damar. Dia sendiri juga tidak tahu kenapa, tapi pada saat itu, 9 orang tingkat ekstrim level master berhenti bergerak. Hal inilah yang memberikan kesempatan pada Bizu dan yang lainnya. Semua situasi itu diputar balik pada saat ini. Dan pada saat ini, kata-kata Damar, seperti sebuah halilintar yang menyambarnya. Sejak tadi, dia sudah dapat merasakan bahwa Damar sudah ingin membunuhnya. Untuk membunuhnya, Damar hanya perlu sekejap saja. Meskipun dirinya berada di tingkat ekstrim level, tapi begitu menghadapi Damar yang hanya berada di tingkat dewa atas, dia justru sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang. Dalam kekuatan tempur, Damar tentu lebih kuat entah berapa kali lipat daripada dia. Damar memiliki 8 buah kekuatan hukum, baik kekuatan jiwa maupun kekuatan magis, semuanya kekuatan yang sangat aneh dan tak tertandingi. Sekarang, bisa saja, tidak peduli siapapun orang yang berada di sekitarnya adalah samaran Damar. Di hari-hari mendatang, dia pasti akan kesulitan tidur maupun makan. Dia menelan air liurnya sendiri dan membuka mulutnya dengan lebar. Dia merasa hatinya sangat sesak dan juga panik. Dia melihat Phoenix membawa Damar dan yang lainnya pergi menghilang. Agreya tiba-tiba melihat ke arah Kup dan Boa lalu berkata, kalian ini, apa yang sedang kalian lakukan? 9 orang mengepung satu orang, bisa-bisanya kalian membiarkan dia melarikan diri begitu saja. Bisa-bisanya, Kup menelan ludahnya lalu berkata, aku juga tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi... Raut wajahnya langsung berubah menjadi sangat jelek dan berkata, tapi kekuatan yang keluar dari dirinya itu, tampaknya adalah kekuatan dari Stargate. Pada saat itu, kita semua tidak dapat membuka mata kami. Sama sekali tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi. Kami benar-benar seperti dibutakan olehnya, semua indera kami lumpuh. Agreya menatap tajam ke arah 9 orang itu. Di dalam matanya terdapat api kemarahan yang seakan-akan dapat menyembur keluar. Kemudian, dia tiba-tiba melihat ke arah pria lusuh yang tidak jauh darinya kemudian berkata, kamu harus memberiku sebuah penjelasan. Pria lusuh itu cemberut kemudian berkata, penjelasan macam apa yang harus kuberikan padamu? Tadi kamu kenapa melepaskan Keno begitu saja? Agreya menatap tajam ke arahnya. Jika aku tidak melepaskan dia, maka si bodoh satu ini akan ditebas sampai mati oleh sabetan pisau itu. Pria itu menunjuk ke arah yang tidak jauh darinya, ke arah ahli bela diri ekstrim level master yang tadi bertarung dengan Riven.
Agreya menatap pria itu dengan tajam, tapi pria lusuh satu ini tetap menunjukkan wajah yang tenang seolah-olah dia sama sekali tidak bersalah. Agreya menatapnya dengan tatapan tajam, kemudian berkata, "Sebaiknya kamu jangan bermain-main denganku, kalau tidak, kamu tahu sendiri apa akibatnya." Pria pengemis itu mengerutkan bibirnya, kemudian berkata, "Kalau begitu, kamu kunci aku kembali saja, dasar banyak mau." Setelah berkata begitu, dia berteriak sambil memaki, "Setiap kali aku bertarung, aku selalu maju di barisan paling depan. Sebelumnya, ketika aku melawan Bizu, dia berada di bawah kendaliku, dia tidak memiliki keuntungan sedikit pun. Kali ini kamu masih saja menyalahkanku, sialan. Aku masih menginginkan kebebasan selama 30 tahun itu." Pria pengemis itu kembali melanjutkan dengan kasar, "Apakah kamu tidak tahu seperti apa kekuatanku? Apakah kamu sebanding dengan Bizu?" Sekali tebasan pedang Bizu, 3 orang sekaligus tewas. Situasi setelahnya tiba-tiba berubah. "Kamu menyalahkan siapa, sialan? Kalau aku yang menghadapi Bizu, memangnya dia punya kesempatan untuk melawan?" Bersambung 2241. Sekarang kamu menyalahkan ini dan itu, dasar bawel. Kamu masih mencurigai aku. Bagaimana kalau aku juga mencurigaimu? Pria pengemis itu melanjutkan, "Kamu memiliki kekuatan-kekuasaan, kenapa tidak menggunakannya? Aku tanya kamu, apakah kamu sengaja melakukannya? Apa jangan-jangan iming-iming 30 tahun itu palsu?" Pria itu berseru dengan wajah sedih. Agreya merasa sedikit tidak nyaman dengan pertanyaan pria itu. Beberapa saat kemudian, barulah dia menghela napas panjang seraya menatap tajam pria pengemis itu, kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Kup dan Boa. Beberapa saat kemudian, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mulai menekuk jarinya dan menghitung, kekuasaan karma seolah-olah memberitahunya sesuatu, kemudian dia berseru, "Ayo kita kejar dia." Di sisi lain, Phoenix mengepakkan sayapnya, lalu langsung terbang lurus di langit, kemudian dia bertanya, "Selanjutnya kita ke arah mana?" Damar terdiam sejenak, kemudian menyahut, "Aku lihat dulu." Damar mengeluarkan peta dan melihatnya sekilas, lalu berkata, "Pergi ke arah barat laut." Phoenix mengangguk dan dengan cepat dia berbelok ke arah barat laut. Setelah terbang selama beberapa saat, barulah dia turun dari langit. Menggunakan bentuk Phoenix untuk terbang, membuat aura jadi terlalu jelas. Bagaimana kalau kita menahan aura kita, baru melanjutkan perjalanan? Usul Aurora. Damar mengangguk. Dia masih menggendong Sifne, dia mencari arah sebentar, kemudian melanjutkan terbang. "Kita tidak boleh membuang-buang waktu." Bizu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Cepat atau lambat mereka akan menyusul kita." Damar mengangguk dan menyahut, "Aku mengerti." Di bawah arahan Damar, sekelompok orang itu dengan cepat berpindah-pindah antara gunung dan hutan. Setelah kira-kira 3 atau 4 jam berlalu, mereka sampai di dalam hutan yang hijau dan rimbun. Wus! Tepat pada saat ini, Damar dan teman-temannya menghentikan langkahnya pada waktu yang bersamaan. Mereka merasakan sebuah aura seseorang sedang mendekat ke arah mereka dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, sebuah sosok terdengar berkata, "Ini aku." Damar mendongak, lalu melihat bahwa orang itu adalah Hurai. "Apakah kamu sedang menunggu kami di tempat ini?" Damar bertanya dengan terkejut. Hurai menggeleng seraya menjawab, "Aku bersembunyi di dalam. Namun sebelum masuk ke sana, aku, Stardin, dan yang lainnya bekerja sama. Kami sudah mengawasi seluruh tempat ini. Begitu ada orang yang masuk ke tempat ini, mereka akan langsung berada di bawah pengawasan kami. Kalian ikut denganku dulu." Setelah berkata begitu, dia dengan cepat berjalan ke depan dan memimpin jalan. Damar dan teman-temannya mengangguk. Mereka mengikuti di belakang Hurai dan terus berjalan. Dengan cepat mereka masuk ke kedalaman gunung. Saat ini Hurai berjalan sampai di sisi sebuah tebing berbatu, lalu dia meraba-raba sebentar, kemudian menggeser semak-semak di tebing berbatu tersebut. Di balik semak-semak itu ada sebuah gerbang batu. Hurai mengetuk gerbang batu tersebut beberapa kali, kemudian gerbang batu itu terbuka dan memperlihatkan sebuah lorong. "Ayo, jalan." Hurai memimpin mereka dan berjalan masuk. Damar dan teman-temannya segera mengikuti. Kemudian, Hurai mengembalikan semak-semak di luar ke tempatnya semula, kemudian menutup gerbang batu. Seluruh gerbang batu tertutup rapat, seolah benar-benar menyatu dengan tubuh gunung ini. Di belakang gerbang batu ada sebuah lorong yang gelap gulita. Untungnya bagi Damar dan yang lainnya, bidang pandang yang terbatas tidak terlalu memengaruhi mereka. "Ini seperti dunia kecil di dalam gunung," tanya Damar.
Hurai menganggukkan kepala seraya menjawab, kurang lebih seperti itu. Ayo, kita jalan. Dia berjalan di depan mereka. Saat ini, Bizu mengerutkan alisnya sambil berkata, tempat ini masih merupakan bagian dari daratan magna. Apakah kamu yakin kekuasaan karma tidak akan bisa menemukan tempat ini? Hurai mengangguk dan menyahut, begitulah kata tetua kalian. Ekspresi wajah Damar berubah, lalu dia bertanya, oh iya, apakah tetua kalian sudah kembali? Mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di akhir perang. Ketika mereka meninggalkan medan perang, mereka hanya melihat Hesperos mengayunkan pedangnya. Adapun setelah ayunan pedang itu, ada berapa orang yang selamat, mereka tidak tahu. Akan tetapi, saat itu kalian pergi untuk bertarung dengan orang gila dari Istana Langit. Belum, ekspresi wajah Hurai menjadi sedikit gelap, kemudian dia melanjutkan, ikuti aku saja dulu. Karena kecepatannya tidak terlalu cepat, mereka menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk berjalan di sepanjang lorong itu. Lalu pada suatu waktu, setelah melewati lorong, pemandangan di depan mereka mulai berubah menjadi hijau dan rimbun. Ekspresi wajah Damar sedikit berubah, dia sedikit tidak mengerti apakah ini dunia di balik gunung atau dunia di dalam gunung. Di kedalaman daratan Lyons, tempat tinggal 5 tetua daratan Lyons adalah di dalam batu, namun tempat itu sangat kecil, hanya berdiameter sekitar 20 km. Tetapi dunia ini berbeda. Kekuatan jiwa Damar tidak bisa menyelimuti dunia ini sepenuhnya. Seberapa besar tempat ini? Damar menarik napas dalam sambil bertanya. Hurai terdiam sejenak, lalu menyahut, kira-kira kurang lebih sama seperti bulan, satelit di bumi kalian. Sebesar itu, ekspresi wajah Damar berubah, dia tidak menyangka dunia ini ternyata begitu besar. Hurai mengangguk dan menyahut, saat pertama kali aku datang ke sini, aku juga sangat terkejut. Dunia ini jelas tidak sesederhana yang kami bayangkan, walaupun alam semesta ini tidak mengalami ledakan, tapi saat ini kelihatannya, dua alam semesta bertabrakan, ada daratan yang naik dan ada ruang yang menyempit, mungkin dunia ini terbentuk di bawah kondisi ruang yang menyempit ini. Bizu dan teman-temannya benar-benar tidak mengerti, Damar juga benar-benar bingung. Ada berapa banyak orang yang tinggal di sini? Tanya Damar. Jumlah orang yang tinggal di sini tidak banyak, mungkin sekitar 1 miliar orang. Hurai menambahkan, ketika tetua kalian baru datang, tidak ada orang di sini, namun dia membawa beberapa orang dari luar, lalu perlahan-lahan membangun peradaban yang kini telah berkembang selama miliaran tahun. Akan tetapi, volume ini sudah merupakan batas yang bisa ditanggung oleh dunia ini. Sebelum ini, tetua kalian adalah dewa di dunia ini, dia dipuja oleh semua orang, kuil dewa miliknya ada di dekat sini. Tujuan utamanya adalah untuk mengawasi lorong ini, mereka melarang orang-orang yang hidup di dunia ini melewatinya, jelas Hurai. Pupil mata Damar menyusut begitu mendengar hal ini. Sebelumnya, dia berencana membentuk Night Watcher, dia berpikir bahwa dia harus mengambil alih sebuah kota, lalu memilih orang-orang di kota itu. Namun pada saat ini, tampaknya tempat ini sebenarnya memiliki penduduk yang begitu banyak, jadi membentuk sebuah tim Night Watcher pun bukan masalah besar. Jumlah orang di masa-masa awal tidak perlu terlalu banyak, tidak harus seperti bumi yang berjumlah ratusan ribu. Damar bahkan tidak berpikir bahwa dia harus melatih orang-orang di sini untuk bisa langsung berperang. Yang dia pikirkan adalah, perang pada akhirnya tetap diserahkan kepada mereka untuk diselesaikan, dan yang paling penting adalah membunuh Dewa Utama. Kematian Dewa Utama akan mengubah tatanan dunia ini. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya, dia tidak peduli. Dan Night Watcher secara bertahap akan menjadi lebih kuat, di tangan Bizu dan yang lainnya juga akan jadi lebih kuat, bukan untuk menguasai dunia ini, melainkan hanya untuk menjaga keseimbangan tatanan dunia ini. Bizu dan yang lainnya ada di sini untuk menciptakan dunia yang damai, ini bukan masalah besar, ini juga termasuk memenuhi janji kepada Hesperos. Sedangkan kota Galanos menjadi hal yang tidak penting. Ada beberapa risiko jika mereka mengambil alih kota Galanos. Pada saat itu, Agreya dan yang lainnya pasti akan mengetahui posisi mereka. Pertama-tama kita pergi ke kuil dewa terlebih dahulu. Sekarang, dunia ini kira-kira sudah mencapai peradaban tingkat 3, ahli bela diri tidak terlalu banyak, dan orang-orang yang mengetahui lorong ini pun sangat sedikit, kebanyakan dari mereka hidup damai di tempat ini. Hurai menambahkan, adapun mengenai evolusi peradaban di dalamnya, kami tidak terlalu banyak ikut campur, jadi boleh saja jika kalian ingin mendominasi tempat ini. Bersambung 2242
Yang dimaksud mendominasi adalah memimpin untuk mengubah dunia ini menjadi dunia yang relatif damai. Tidak banyak seleksi alam di sini karena dunia ini relatif damai. Tujuan utamaku adalah mencapai tingkat ekstrim level master secepat mungkin. Aku sama sekali tidak tertarik membangun tatanan baru di sini. Damar menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya, apakah ada tempat yang bagus untuk berkultivasi? Ada, Hurai menjelaskan. Di dunia ini ada sebuah tempat yang beraura sangat magis. Energi di dalamnya sangat kuat, terutama terhadap pemahaman tentang hukum di dunia ini, termasuk pemahaman mengenai kekuatan teknik bela diri, semuanya sangat cepat. Aku mencapai tingkat dewa atas di dalam sini, tetapi kesempatan seperti ini sepertinya hanya ada sekali. Setelah aku mencapai tingkat dewa atas, aku kembali masuk ke sana, pemahaman itu sudah sangat berkurang, aku juga tidak tahu apakah akan berguna pada kalian. Damar terdiam sejenak, lalu berkata, ayo, kita pergi ke kuil dewa terlebih dahulu. Kita harus memastikan apakah Agreya dan yang lainnya benar-benar tidak bisa menemukan tempat ini. Kalau sudah dipastikan, baru kita bisa benar-benar berkultivasi dengan tenang. Hurai mengangguk. Dalam waktu singkat, mereka sudah sampai di dalam sebuah istana. Istana ini dibangun di atas gunung yang sangat amat besar. Di dalam kuil dewa, ada banyak pengikut dewa. Saat ini Hurai mengambil alih kuil dewa, dia menjadi orang dengan posisi tertinggi bagi dunia ini. Dia sangat kuat dan tak terkalahkan, otomatis tidak ada orang yang berani membantahnya. Ditambah dengan identitas kalian sendiri, kedudukan Hurai di dunia ini sangat tinggi. Tak lama kemudian, Damar dan yang lainnya bertemu dengan Lilia dan teman-temannya. Begitu melihat semua orang kembali dengan keadaan utuh tanpa terluka sedikit pun, Lilia dan teman-temannya menghela napas lega. Namun setelah mengetahui bahaya di kota Galanos, mereka menahan napas. Tepat ketika Damar dan yang lainnya masuk ke dunia itu, di atas langit di luar sana, ada lusinan sosok yang sedang terbang dengan Skywings yang terbentang. Namun, tiba-tiba, Agreya yang berada di posisi paling depan seketika menghentikan gerakannya. Dia melayang di udara, lalu perlahan-lahan turun ke tanah. Ada apa? Tanya Kup. Garis penghubungnya terputus. Sahut Agreya. Dia menarik napas dalam-dalam, di matanya terlihat tatapan tak percaya. Garis penghubung mereka semua tiba-tiba terputus. Bagaimana mungkin? Boa melanjutkan, kecuali mereka mati atau telah meninggalkan dunia ini dengan melewati Stargate. Kalau tidak, garis penghubungnya tidak mungkin terputus. Coba kamu periksa lagi dengan teliti. Aku benar-benar tidak bisa merasakan mereka. Agreya melanjutkan dengan ekspresi wajah yang sangat tidak enak dilihat. Sejak pertama kali aku bertemu dengan Damar, aku ingin sekali menggunakan kekuasaan karma kepadanya, tetapi aku tidak bisa membuat hubungan karma dengannya karena ada hubungan antara aku dengannya. Ini ada kaitannya dengan dunia lain tempat dia berasal. Tapi barusan, mereka semua menghilang secara bersamaan, jelas Agreya. Apakah kamu bisa mencari tahu di mana tempat mereka menghilang? Tanya Boa. Agreya menggeleng sambil menjawab, kekuasaan karma juga hanya bisa mendeteksi perkiraan tempatnya. Tapi tidak bisa mendeteksi lokasinya secara spesifik, aku hanya tahu bahwa arahnya ke barat laut. Daratan Oirtir, luasnya tak terbatas, jika mereka menghilang tanpa jejak di arah barat laut itu, bagaimana mungkin kita bisa menemukan mereka? Pria pengemis itu mengerutkan kening seraya menambahkan, mengapa kita tidak kembali dan melupakannya saja? Sayang kebebasan 30 tahunku. Apakah kamu mengetahui sesuatu? Agreya tiba-tiba menatapnya dan bertanya. Apa yang seharusnya aku tahu? Pria pengemis itu menyahut dengan cemberut. Damar dan teman-temannya telah tinggal di dalam kuil dewa selama sekitar 10 hari. Selama ini, jaring pengawas milik Stardin, Hurai, Ulro memantau area di luar pintu masuk sepenuhnya. Namun selama 10 hari penuh ini sama sekali tidak ada orang yang muncul. Ini artinya, kalian tidak menipu mereka sedikit pun. Agreya dan teman-temannya kemungkinan besar kehilangan kendali atas garis penghubung Bizu dan teman-temannya. Ini membuat Damar dan teman-temannya bernapas lega. Hari ini, setelah keluar dari dalam ruang pengawasan, Damar menghela napas panjang dan menatap Hurai sambil berkata, ayo, bawa kami ke tempat untuk berkultivasi itu. Ngiting. Dan pada saat yang sama, hari ini, di dalam kuil dewa terdengar suara berdengung, sebuah aura yang jahat menyebar, lalu suara itu berakhir dengan cepat. Sifne sudah bangun. Begitu merasakan aura ini, Bizu tampak senang dan bersemangat, dia pun langsung menuju ke kedalaman kuil dewa. Ekspresi wajah Damar dan teman-temannya juga berubah, lalu segera mengikuti Bizu.
Tak lama kemudian, mereka sampai di pinggir sebuah halaman. Ketika mereka bergegas menuju halaman itu, mereka menemukan ada seseorang kebetulan terbang mendekat ke halaman itu. Pada saat yang sama sosok yang sedang terbang itu berteriak dengan suara serak, "Aku benar-benar menjadi suamimu. Kakakmu, Bizu, sudah berjanji menikahkan kamu denganku." Jelas bahwa orang yang terbang itu adalah Titan. Bizu melintas, lalu muncul di tengah halaman. Damar dan teman-temannya juga mengikuti dalam jarak dekat. Di tengah halaman, ada seorang wanita yang sedang berdiri di sana. Postur tubuhnya tinggi semampai, dia memiliki wajah yang cantik sempurna dan tubuh yang berlekuk. Terkait lekuk tubuhnya, Damar bisa merasakannya ketika sedang menggendongnya. Wanita itu hanya berdiri di sana, seolah menyatu dengan dunia ini. Ketika Thalia dan teman-temannya melihat pemandangan ini, mereka pun tanpa sadar bergumam, "Cantik sekali." Sebelumnya Sifne tertidur, belum ada perasaan seperti ini. Walaupun mereka masih merasa dia luar biasa cantik, akan tetapi rasanya energi vitalitas di dirinya berkurang. Ditambah lagi, penampilan Lilia dan teman-temannya juga berada di peringkat puncak standar kecantikan. Akan tetapi, sekarang ketika Sifne terbangun, dia hanya berdiri di tempatnya saja sudah memberikan aura kecantikan yang sempurna yang dirasakan orang-orang. Perasaan seperti ini sangat aneh, tidak hanya karena penampilan wajah, postur tubuh, dan aura, bahkan dia seolah menjadi selera semua orang di dunia ini. Pada saat ini, Bizu berseru, "Sifne." Kemudian, Sifne berbalik, wajahnya yang sangat sempurna pun terlihat jelas. Ketika dia melihat Bizu, ekspresi wajahnya seperti bergetar dan dia menyahut, "Kak, aku." Dia menyapa mereka sambil menyunggingkan seulas senyum. Saat ini, dia balas menatap mereka dengan senyum manis. Bizu tidak terlalu banyak berpikir, dia melangkah maju ke depan, lalu langsung meraih Sifne ke dalam pelukannya. Pada saat ini, pemuda yang termenung siang dan malam meneteskan air mata, kemudian dia berkata, "Akhirnya kamu bangun." "Akhirnya kamu bangun juga." Sifne tersenyum, dia sama sekali tidak menangis, dia menepuk pelan punggung Bizu sambil menyahut, "Kak, aku tahu semuanya. Walaupun aku tertidur, tetapi aku bisa melihat semua yang terjadi di luar. Ketika aku melihat kakak lagi, aku ingin sekali memanggil kakak, tapi aku bisa merasakan keberadaan kakak, hanya saja aku tidak bisa berbicara. Sekarang, akhirnya kita bertemu juga," ucap Sifne dengan tersenyum. Damar tercengang, dia pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya, dahulu di bumi, ketika pertama kali dia menggunakan jurus batu. Saat itu gelombang kematian ditambah dengan efek samping jurus batu membuat Damar berada dalam situasi seperti ini selama kira-kira 20 hari. Dan berdasarkan kata-kata Sifne, dia dalam situasi seperti ini selama miliaran tahun. Ini lebih menyakitkan daripada langsung tertidur. Tubuhnya tertidur, namun kesadarannya terjaga. Kondisi seperti ini menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang luar biasa. Dia harus menahan perasaan kesepian yang tak ada habisnya untuk bisa bertahan hidup. Tentu saja, dengan kata lain, Riven adalah orang yang paling menyedihkan. Bagaimanapun juga, dia harus makan tanah selama bertahun-tahun itu. Saat ini, Sifne tiba-tiba berbicara, "Oh iya, Kak, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan kakak." Mengenai Dewa Utama, bersambung, 2243. Bizu melepaskan adiknya, lalu dia mengusap air mata di wajahnya. Saat ini, Sifne memandang ke arah Damar dan teman-temannya. Damar paham, Sifne sepertinya tidak ingin dia dan teman-temannya mengetahui apa yang akan mereka bicarakan. Dia baru saja terbangun, walaupun sebelumnya sedang tertidur lelap, tetapi dia tahu tentang keberadaan Damar, Lilia, dan teman-temannya, dan jelas saja dia tidak bisa mempercayai Damar dan teman-temannya sepenuhnya. Damar tidak terlalu memedulikan hal ini. Dia berdeham dan berkata, "Kalian berdua adalah saudara yang sudah lama tidak bertemu, kalian bisa mengobrol selama yang kalian inginkan. Aku akan meminta Lilia membuatkan makanan untuk kalian." Bizu membuka mulut, dia ingin mengatakan kalau apa yang mereka bicarakan boleh didengarkan oleh Damar dan yang lainnya, namun saat ini Sifne justru menarik pinggiran bajunya, lalu menggelengkan kepala pelan kepadanya. Bizu pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Damar dan teman-temannya pergi dari tempat itu, lalu Damar berkata kepada Lilia, "Tolong masak beberapa makanan untuk mereka." Lilia mengangguk sambil menyahut, "Oke." Saat ini, Titan mencondongkan tubuhnya seraya berkata, "Air susu dibalas dengan air tuba."
Air susu dibalas dengan air tuba. Kakak dan adik ini menyebalkan, aku sudah menghapus kutukan mereka, mereka berjanji menikahkan aku dengannya. Kenapa sekarang aku malah diasingkan? Damar menatap ke arah Titan dan menyahut, kamu jangan mengeluh dulu, aku mencarimu karena ada urusan. Titan terkejut. Saat ini, Damar kembali berbicara kepada Hurai dan yang lainnya. Tetua Hurai, tolong bawa Thalia dan yang lainnya lebih dulu ke tempat yang kamu katakan itu. Aku harus berbicara sendiri dengan Titan. Thalia dan Wendy menatap Damar dengan tatapan heran, lalu menganggukkan kepala. Walaupun mereka merasa sedikit penasaran, tetapi karena Damar ingin berbicara sendiri saja dengan Titan, pasti Damar punya alasannya sendiri. Sekarang mereka sudah berada dalam kondisi aman sepenuhnya, bahkan mereka merasa, sekalipun Dewa Utama bangun, dia tidak akan bisa menemukan mereka sekarang. Begitu mereka pergi, barulah Damar menarik tangan Titan ke sebuah paviliun di pegunungan. Titan berbicara dengan bibir cemberut, untuk apa kamu mencariku? Ada hal apa yang tidak boleh diketahui oleh mereka? Jangan-jangan kamu bertengkar dengan kekasihmu akhir-akhir ini, lalu ada masalah pada orientasimu, melihat aku yang berwajah tampan, kamu jadi punya ketertarikan padaku ya? Sialan, Damar menatapnya dengan terkejut, kemudian melanjutkan, sifatmu ini semakin lama semakin mirip dengan ayahmu. Sialan, setelah Titan berkata begitu, dia menghela napas panjang dan berkata, jangan bilang, setelah bertahun-tahun lamanya tidak bertemu dengan Guntur, kamu jadi merindukannya. Damar tak bisa berkata-kata, dia menyadari bahwa Titan memang benar-benar menyebalkan. Katakan yang sebenarnya. Damar menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, menurut kamu, berapa lama Dewa Utama akan tertidur? Titan tercengang, lalu menyahut, dari mana aku tahu? 10 tahun, atau mungkin puluhan tahun. Mungkin besok dia sudah bangun. Kalau begitu, menurutmu, setelah dia bangun, apakah kita masih memiliki kesempatan? Tanya Damar, sulit untuk menduganya. Titan merenung sejenak, kemudian kembali berkata, sekarang sepertinya dunia ini memang tidak bisa ditemukan. Akan tetapi ini bagaikan karpet yang terhampar dari kota Galanos ke arah barat laut. Mungkin mereka akan berhasil menemukan kita dengan menghabiskan beberapa saat untuk mencari. Mungkin memang tidak cepat, tapi mereka pasti akan menemukan kita. Benar, Damar mengangguk, kemudian bertanya, jadi, apa hal yang paling sulit bagi kita? Apa kamu tahu? Hah, Titan menyahut, waktu. Ya, Damar menarik napas dalam-dalam, lalu menjelaskan, kekuatan Dewa Utama, seperti yang kamu lihat, dia pasti bukan Extreme Level Master Step 3 biasa. Aku curiga kalau dia sudah mencapai Nirvana Realm, atau mungkin dia sudah setengah jalan untuk mencapai tingkat Nirvana Realm ini. Jadi aku berpikir, sebelum dia terbangun, aku harus bisa mencapai tingkat kekuatannya. Paling tidak, aku harus mencapai Extreme Level Master Step 3, barulah aku merasa aku memenuhi syarat untuk bertarung dengannya. Damar melanjutkan, akan tetapi, sepertinya sekarang, setiap satu langkah maju membutuhkan waktu, sebelumnya kemajuanku bergantung pada petualangan. Keadaan ini terlalu sulit, sekarang kita masih harus berkultivasi sekuat tenaga. Titan seolah seperti mengetahui sesuatu, dia menyipitkan mata menatap Damar, lalu berkata, kamu ingin menyuruhku menggunakan mata iblis milikku dan mengantarkanmu masuk ke ruang 4 dimensi. Sorot mata Damar berbinar cerah, kemudian dia berseru, ya, aku ingin mencobanya. Nak, Titan menjelaskan dengan ekspresi serius, bukannya aku tidak mau mengantarkanmu masuk ke sana, teknik kutukan mata iblis ini sangat aneh, dia berasal dari buku-buku kuno milik klan penjaga pintu, aku sendiri tidak yakin tentang hal ini. Waktu itu saat kamu masuk ke ruang 4 dimensi, termasuk ketika aku masuk ke ruang 4 dimensi sebelumnya, semua itu adalah faktor keberuntungan, aku tidak bisa sepenuhnya menjamin. Itu artinya, kalau kamu ingin mencobanya, kemungkinan kamu bisa mati. Aku sudah lama menjadi bagian dari kalian, aku tidak mau kamu mati konyol begitu saja, apalagi mati karena kutukanku. Titan mengucapkan kata demi kata sambil menatap Damar. Damar menatap Titan, dia terdiam sejenak, kemudian menyahut, bukankah waktu itu kamu bilang kalau kamu bisa masuk ke ruang 4 dimensi dan berkultivasi? Aku bisa masuk ke sana, tetapi aku hanya memilih untuk masuk ketika aku tidak punya pilihan lain. Lalu setelah masuk, ada kemungkinan aku akan tersesat di dalamnya. Titan melanjutkan, kalau aku tidak dikejar oleh 7 dewa dari Big Jade dan dalam keadaan terdesak, mana mungkin aku akan memilih untuk masuk ke dalam sana. Saat itu,
Aku hampir tidak bisa keluar, lalu entah bagaimana caranya aku bisa keluar, jelas Titan. Aku masih ingin mencobanya, apakah kamu tahu bagaimana cara melakukannya? Tanya Damar. Aku tahu, mata iblis akan langsung meledak, dan pada saat itu kamu harus bisa menahan kekuatan ini. Lalu, mengenai apakah aku bisa mengantarkanmu masuk ke ruang 4 dimensi atau tidak, aku sendiri juga tidak yakin. Titan menambahkan, aku tahu kamu suka mengambil risiko, tapi untuk hal ini, aku rasa kamu harus mendiskusikannya dulu dengan istrimu. Damar menganggukkan kepala seraya menyahut, aku sebenarnya tidak ingin memberitahu mereka, tapi kalau kamu berkata seperti itu, aku juga merasa aku harus memperingatkan mereka kalau terjadi sesuatu. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, ayo, kita pergi ke mereka dulu. Titan mengangguk sambil menyahut, ayo. Damar menemukan Lilia. Lilia memasak lebih dari 10 masakan untuk Bizu dan Sifne, lalu Damar membantu membawakan piring-piring ke halaman. Bizu dan Sifne, kedua kakak beradik itu sedang mengobrol, Damar pun tidak banyak mengganggu mereka. Setelah mereka selesai mengobrol, barulah Damar mencari Hurai. Saat ini di depan pintu sebuah gua, ada Hurai yang sedang berdiri di sana. Begitu melihat Damar, Lilia, dan Titan berjalan mendekat, dia tersenyum simpul dan berkata, kalian masuklah. Mereka sedang berkultivasi di dalam, kalian lihat saja sendiri berapa banyak pencerahan yang bisa didapatkan. Selama periode waktu ini, aku akan berkeliling dunia. Lalu aku akan memilihkan beberapa pemuda berbakat untuk kalian dan kalian bisa melatih mereka sendiri. Damar menganggukkan kepala dan menyahut, oke. Untuk angkatan pertama, ratusan sampai ribuan orang sudah cukup, saat itu mungkin Pak Iman dan Lilia akan membawa mereka. Kalau jumlah orangnya terlalu banyak, takut tidak bisa dibawa ke sini semua. Night Watcher, harus dilatih karakternya. Hurai menganggukkan kepala dan kembali berkata, oke. Aku sendiri tidak masalah, aku akan lihat bagaimana kalian melatih mereka. Damar mengangguk sambil berkata, oke, kalau begitu ayo kita masuk dulu. Hurai menganggukkan kepala dan menyahut, pintu gua terbuka, energi yang kuat mengalir keluar dari dalamnya. Kelima jari Damar bergerak sedikit, dia merasakan seolah karakteristik di dalam tubuhnya dilepaskan secara tak terkendali. Bersambung, 2244. Energi ini, Damar bergumam dengan heran. Tempat ini sebenarnya lebih cocok untuk kultivasi karakteristik. Hurai melanjutkan, tentu saja teknik bela diri sendiri tidak ditentukan oleh energi. Teknik bela diri hanya bisa bergantung pada pencerahan. Pencerahan juga bergantung tingkat tertinggi kemampuan bertarung seseorang. Kamu tidak masuk? Tanya Titan. Aku. Hurai menggeleng dan menjawab, yang bisa didapatkan oleh setiap orang di dalam sana terbatas. Kalau sekarang aku masuk, efeknya akan sangat kecil, lagi pula aku tidak perlu terus-menerus masuk. Kalau begitu, kami masuk dulu, ya. Maaf merepotkan membuatmu menunggu di sini, ucap Damar. Hurai menggeleng seraya menyahut, sama sekali tidak merepotkan. Sebenarnya, selama ini, aku merasa hal ini cukup berguna. Raut wajah Damar sedikit berubah. Cukup berguna, iya, Hurai menjelaskan, sejak aku menjadi dewa, sebagian besar ahli bela diri tingkat dewa pergi ketika Stargate terbuka waktu itu. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung lamanya, aku berdiri di puncak alam semesta, tanpa memiliki saingan seorang pun dan tidak ada yang berani mencari masalah denganku. Namun, selama beberapa waktu ini berbeda, aku bertemu dengan banyak sekali orang yang tidak dapat aku kalahkan. Hurai melanjutkan sambil tersenyum cerah, termasuk saat ini, aku bahkan tidak bisa mengalahkan kalian. Perasaan ini benar-benar luar biasa, perasaan menantang yang tak ada hentinya ini sangat keren. Damar menatap Hurai dengan curiga, dia curiga jangan-jangan Hurai orang yang masokis. Kalau bagi Damar, kalau tidak ada iman yang memilih untuk datang ke dunia ini, dia tidak akan datang ke sini, dia lebih memilih untuk tinggal di dunia asalnya dan hidup bersama orang-orang terdekatnya. Tidak ada yang mengganggu kehidupan mereka, ini baru hal yang paling keren. Tentu saja, pendapat setiap orang berbeda, karena mereka juga tumbuh di lingkungan yang berbeda. Sebagian besar tindakan Damar saat ini dilakukan karena diperintahkan. Dia tersenyum, lalu berjalan masuk ke dalam gua. Ada secercah cahaya di dalam gua, di dalam sana ada sebuah ruangan terbuka yang luas, jelas gua ini sudah pernah didekorasi sebelumnya. Di dalamnya ada banyak bantal duduk. Talia dan teman-temannya sedang duduk di atas bantal duduk itu. Damar tidak mengganggu mereka, dia memandang ke arah Lilia dan berkata,
aku berniat untuk menyuruh Titan menggunakan mata iblis padaku. Aku ingin masuk ke ruang 4 dimensi. Ekspresi wajah Lilia sedikit berubah. Kemudian dia menyahut, tidak boleh, aku benar-benar tidak setuju dengan hal ini. Lilia, dengarkan dulu kata-kataku. Damar menarik napas dalam-dalam, lalu menjelaskan, aku harus bertaruh dalam hal ini, cepat atau lambat aku harus menghadapi Dewa Utama, tapi sekarang, waktunya terlalu sedikit. Lilia menyahut, tapi mereka tidak bisa menemukan kita. Kamu bisa menghabiskan bertahun-tahun di dalam sini, kamu bisa berkultivasi hingga mencapai Extreme Level Master Step 3 atau mungkin sampai Nirvana Realm. Damar menarik napas dalam-dalam, lalu kembali menjelaskan, Lilia, dengarkan aku, sulit sekali untuk mencapai Extreme Level Master, kita harus mengambil risiko dan melakukan sesuatu. Bizu pernah mengatakan kalau Dewa Utama bangun, mereka mungkin tidak bisa langsung menemukan kita dengan mengandalkan kekuasaan karma, akan tetapi mereka bisa melakukan pencarian intens. Pada akhirnya mereka pasti akan menemukan kita juga. Damar menarik napas dalam dan melanjutkan, maka dari itu, aku tidak boleh membuang-buang waktu. Aku harus mencapai Extreme Level Master secepat mungkin, paling tidak sampai Step 2, barulah aku akan punya kesempatan. Dan bahkan jika bertahun-tahun berlalu. Damar melanjutkan, tapi aku tidak bisa tenang jika memikirkan tentang bumi, begitu juga kamu, kita semua ingin pulang lebih cepat. Aku bisa menghabiskan bertahun-tahun di sini, tapi bagaimana dengan ayah dan ibuku? Aku juga ingin menjaga dan merawat mereka di hari tua. Walaupun mereka juga sudah mempelajari sedikit tentang teknik bela diri dan ada kapsul beku, tetapi sisa umur mereka tentu sudah tidak terlalu lama lagi. Lilia terdiam. Tenang saja. Damar tersenyum kepadanya dan berkata, aku sudah pernah mengalaminya, jadi aku rasa, aku juga bisa kembali dengan selamat untuk yang kedua kalinya. Hanya di dalam ruang 4 dimensi aku bisa memutarbalikkan kesenjangan waktu yang ada sepenuhnya. Lilia menatap Damar, beberapa saat kemudian barulah dia menyahut, yang pasti, kalau ada sesuatu yang terjadi padamu, aku tidak akan bisa hidup sendiri tanpamu. Begitu mendengar ucapan Lilia, Damar tertegun dan terus merenung, beberapa saat kemudian, barulah dia tersenyum tipis dan menyahut, ya, kita hidup dan mati bersama-sama. Bergandengan tangan dan menjalani hidup bersama dengan anak kita. Wajah Lilia sedikit memerah. Saat ini, Titan memotong pembicaraan mereka. Kalian pasangan tua, jangan pamer kemesraan di sini. Ayo cepat, kalian mau masuk atau tidak? Kalau mau masuk aku akan membantu, tapi kalau tidak mau masuk, aku akan pergi. Damar mengangguk dan menjawab, ayo, masuk. Silakan duduk bersila. Titan melanjutkan, siapkan hati kalian. Damar mengangguk, dia mengambil sebuah bantal duduk, lalu perlahan-lahan duduk di atasnya. Semua yang aku lihat dan temui adalah kesengsaraan. Semua makhluk hidup menjalani hidup menderita. Semua kelahiran dan keuntungan adalah malapetaka. Semua makhluk hidup sudah tergariskan. Kami lahir, kalian mati. Kami datang, kita bertemu. Kami mengutuk, semua makhluk hidup. Mati. Titan mulai merapalkan sejenis mantra. Begitu kata-kata ini terucap, sebuah aura yang jahat mengalir keluar dari tubuhnya. Kali ini, tidak ada mata besar yang muncul. Akan tetapi kekuatan kutukan yang luar biasa jahat bergerak mendekat dan menyelimuti Damar. Kekuatan kutukan ini muncul dengan warna abu-abu, lalu bagaikan benang sutra, kekuatan itu mulai melingkar di depan Damar. 8 kekuatan karakteristik di tubuh Damar seketika melayang keluar, kekuatan karakteristiknya juga menguar dengan sangat cepat, lalu bergabung menjadi satu dengan kekuatan kutukan ini. Saat ini Damar merasa kesadaran dirinya mulai terus-menerus tenggelam. Kekuatan karakteristik yang tak terhitung banyaknya seolah membentuk seutas benang sutra yang sepenuhnya membungkus tubuh Damar di dalamnya. Lilia menggigit bibir bawahnya dan mengatupkan kedua tangannya, diam-diam dia sedang berdoa. Di sebelahnya, Talia dan teman-temannya dibangunkan oleh kekuatan ini, mereka membuka mata masing-masing, begitu melihat pemandangan ini, ekspresi wajah Talia berubah, dia langsung mengeluarkan Phoenix Sword miliknya dan bertanya, Titan, apa yang sedang kamu lakukan pada Damar? Titan tersentak ketakutan. Lilia buru-buru menjawab, Talia, ini adalah pilihan Damar sendiri, dia ingin masuk ke ruang 4 dimensi, Titan hanya sedang membantunya. Ruang 4 dimensi, Wendy bergumam, lalu dia terlihat seperti tenggelam dalam pikirannya. Setelah itu, Lilia menjelaskan masalah ini padanya secara singkat. Barulah Talia mendengus dan memasukkan kembali Phoenix Sword ke dalam sarungnya.
Titan menepuk dadanya sendiri seraya berkata, "Tante Thalia, kita adalah teman seperjuangan. Kedepannya, kamu jangan menggunakan pedang di setiap permasalahan, membuat orang takut saja." Titan tidak bohong, dia benaran takut. Di sisi lain, Damar merasa kesadaran dirinya terus menghilang, dia merasa dirinya seolah terjatuh ke dalam jurang tak berdasar. Perasaan seperti ini sangat luar biasa, seperti mata iblis yang sepenuhnya meledak saat itu, dan seolah dia ditarik oleh kekuatan Stargate ke dalam ruang tak berujung itu. Dia merasa kesadarannya benar-benar hilang, entah sudah berapa lama waktu berlalu, dia tiba-tiba merasakan di bawah kakinya seolah ada sesuatu yang menopangnya. Dia menunduk dan melihat ke bawah, di dalam ruangan yang gelap gulita ini, sebuah bayangan naga yang memancarkan cahaya menarik dia ke udara, membuat dia merasakan sebuah ilusi dan tidak nyata. Ruang 4 dimensi, gumam Damar. Dalam hati dia merasa sedikit terkejut. Terakhir kali dia masuk ke dalam ruang 4 dimensi, dia berhasil meningkatkan kekuatannya hingga menjadi seorang ahli bela diri Uncomon level. Saat itu, dia harus memahami 8 jenis hukum, baru bisa benar-benar mencapai tingkat Uncomon level. Dan kali ini, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai extreme level. Tentu saja, semakin jauh dia bisa berkembang, maka akan semakin baik. Dia duduk bersila di atas punggung naga. "Naga, apakah itu kamu?" Bersambung 2245. Tepat ketika dia hendak berkultivasi, tiba-tiba, sebuah suara terdengar di sebelah telinganya. Suara itu berkata, "Naga, kalau itu benaran kamu tolong jawab aku." Damar tercengang, dia mendongak dan memandang ke sekelilingnya. Dalam kegelapan tak berujung di sekitarnya, tiba-tiba muncul semburan cahaya yang bersinar terang. "Naga, jangan diam saja dong." Suara itu kembali terdengar. "Stargate?" tanya Damar. Panggilan ini tidak enak didengar. Saat ini, cahaya bintang yang terang benderang mulai berkumpul. Tak lama kemudian, cahaya itu berkumpul di hadapan Damar dan berubah menjadi sesosok anak perempuan. Di punggungnya ada sepasang sayap yang bersinar memancarkan cahaya bintang. Dia bagaikan batu giok yang diukir dengan indah. "Stargate, apakah itu benar-benar kamu?" Damar bertanya dengan terkejut. "Aku sudah bilang, gadis mana yang mau dipanggil begitu? Kamu mau kalau kamu punya putri dipanggil Stargate? Mau seluruh keluargamu dipanggil Stargate?" Anak perempuan itu mengomel marah. Damar tercengang, dia lalu berdeham dan berkata, "Kalau begitu, aku panggil kamu Bintang." "Ya." "Bintang cukup bagus," sahut anak perempuan itu. "Kenapa kamu ada di tempat ini?" tanya Damar. "Karena aku merasa kamu akan datang, jadi aku datang ke sini." Gadis bintang itu melanjutkan, "Bagaimana caranya kamu datang ke sini? Apakah kamu sudah menemukanku?" Damar tercengang, dia menatap anak perempuan itu dengan curiga, lalu bertanya, "Jadi, kamu selalu ada di ruang 4 dimensi ini?" "Ya," gadis bintang itu menjawab, "benar, aku selalu ada di sini, tetapi begitu aku kembali ke dunia tempatku berasal, aku akan pergi dari sini." Damar tercengang seraya bertanya, "Bagaimana kamu bisa tahu kalau aku datang?" "Aku bisa merasakannya." Gadis bintang menjelaskan, "Kamu masih belum memberitahuku, bagaimana caranya kamu datang ke sini. Apakah kamu dibunuh?" Damar terkejut, lalu menyahut, "Kalau aku dibunuh aku masih bisa datang ke sini." "Sepertinya tidak bisa ya." Gadis bintang itu menekuk lehernya sambil berkata, "Lalu, apakah kamu sudah menyelamatkanku? Apakah kamu sudah menemukanku? Aku tahu di mana kamu berada, tetapi musuhku terlalu kuat, aku tidak bisa mengalahkannya." Damar menatap gadis bintang itu dan melanjutkan, "Apakah kamu punya sesuatu yang bermanfaat untuk meningkatkan ilmu bela diri? Atau apakah kamu punya cara untuk membantuku meningkatkan kultivasiku dan langsung mencapai tingkat Nirvana Realm?" Anak perempuan itu menjawab, "Aku tidak punya. Kamu berkultivasi saja di sini kamu tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Makanya sangat membosankan, tidak ada orang yang berbicara." Damar tercengang, lalu terdiam sejenak sebelum berkata, "Lupakan saja, aku akan mengandalkan diriku sendiri dan berkultivasi dengan keras. Dengan usaha sekuat tenaga, cepat atau lambat aku akan mencapainya." Sebenarnya itu juga relatif. Di sini, hampir tidak ada waktu yang berjalan, tetapi tergantung juga, kalau terlalu lama, waktumu di luar akan habis perlahan-lahan. Sahut anak perempuan itu. Damar merenung sebentar, kemudian berkata, "Lalu, kalau aku sudah selesai berkultivasi, apakah kamu bisa mengantarkanku keluar?"
Tentu saja bisa, anak perempuan itu menambahkan, aku juga berharap kamu bisa menyelamatkanku dan membawaku keluar. Dalam hati, Damar menghela napas lega. Hal yang paling dia khawatirkan adalah bisakah dia menahan mata iblis ini. Dia telah menahannya. Yang dikhawatirkan selanjutnya adalah bagaimana caranya pergi dari ruang 4 dimensi ini. Yang terakhir, dia tidak menyangka kalau ternyata Stargate berinisiatif datang untuk mencarinya, lalu menyelesaikan keresahannya. Ini artinya, pilihan dia kali ini untuk masuk ke dalam tempat ini adalah pilihan yang sangat tepat. Dia bisa memperbaiki kesenjangan dalam hal waktu sepenuhnya. Kalau tidak mencapai ekstrim level, dia tidak akan lagi memilih untuk meninggalkan tempat ini. Mungkin akan ada perasaan bosan dan kesepian yang tak ada habisnya, tapi dia tetap memutuskan untuk melakukan ini. Dia mengobrol sebentar dengan Stargate, lalu duduk bersila. Beberapa saat kemudian, dia merasa waktu di sini selalu konstan. Pada saat tertentu dia merasakan waktu bertahun-tahun berlalu. Ketika dia bosan berkultivasi, dia akan membuka matanya, lalu gadis bintang itu selalu muncul di hadapannya dan mengobrol dengannya. Inilah yang membuat dia tidak merasa bosan. Seperti yang Damar pikirkan, usaha kerasnya untuk berkultivasi dan mengasingkan diri seperti ini benar-benar lambat sekali untuk dipahami. Dia akhirnya mengerti mengapa orang-orang itu menghabiskan begitu banyak waktu, tetapi kultivasi mereka tidak begitu kuat. Benar saja, bertarung adalah sebuah cara yang paling bagus untuk meningkatkan kekuatan. Seumur hidup Damar, mendapat pencerahan dan meningkatkan kekuatan, semua itu selalu dia dapatkan dalam pertarungan antara hidup dan mati. Dia jarang sekali melakukan kultivasi sekuat tenaga seperti ini, dia hanya melakukannya ketika dia masuk ke dalam ruang 4 dimensi. Kali ini, Damar dengan susah payah masuk lagi ke sini, dia memutuskan untuk melatih kemampuan bela dirinya dengan baik. Terkait segala jenis pencerahan yang dia dapatkan, dia berencana untuk menenangkan diri dan memahaminya dengan baik. Dalam kondisi seperti ini, dia mengabdikan dirinya untuk semua ini, tetapi dia tidak merasa terlalu bosan. Adapun mengenai cara untuk mencapai Extreme Level Master, dia memiliki beberapa pengalaman yang diberikan Bizu dan teman-temannya. Extreme Level Master, teknik bela diri yang ekstrim, dan karakteristik yang ekstrim, semua itu dapat disebut sebagai Extreme Level Master. Damar hanya bisa memahami sedikit demi sedikit, meningkatkan pemahaman hukum dan pemahaman teknik bela diri. Waktu terus berlalu, dia merasa dirinya seolah sudah melewati waktu bertahun-tahun lamanya, dia juga merasa waktu hanya berlalu dalam sekejap. Asteris. Di dunia nyata, sekitar 10 hari berlalu dengan tenang. Hari ini, Wendy yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya, di belakangnya, perlahan-lahan muncul lingkaran yang mewakili reinkarnasi. Di sekelilingnya, sebuah aura yang mengerikan mengalir keluar, bayangan ghost yang tak terhitung banyaknya sedang melayang. Lilia dan teman-temannya dikejutkan oleh energi ini, tak sedikit dari mereka yang mulai membuka mata. Saat ini, mereka hanya dapat merasakan bayangan ghost melintas di sekeliling mereka. Lilia masih baik-baik saja, sedangkan Stardin dan Ulro tampak sangat ketakutan, seluruh tubuh mereka gemetar, seolah telah melihat sesuatu yang mengerikan. Ulro yang sedikit lebih lemah merasa sangat lapar, dia ingin memasukkan semua benda di sekitarnya ke dalam mulutnya. Namun, sepertinya proses ini tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, semua bayangan ghost di sekeliling mereka menghilang tak berbekas. Seulas senyum tipis muncul di sudut bibir Wendy. "Kamu sudah mencapai extreme level?" tanya Talia sambil menatap Wendy. Wendy menganggukkan kepala sambil menjawab, "Ya. Di kedalaman daratan Lyons aku mendapatkan beberapa warisan reinkarnasi. Akhir-akhir ini, aku juga tidak dapat mencernanya sepenuhnya. Kali ini, perbedaan karakteristik di sini sangat besar, reinkarnasiku lebih baik daripada kalian, dan peningkatan karakteristik disertai dengan peningkatan teknik bela diri, jadi cukup lancar." Talia menatap Wendy dengan tatapan yang sedikit iri. Dia berpikir kalau di antara mereka, orang yang paling pertama mencapai extreme level mungkin antara Damar atau dirinya. Tetapi dia tidak menyangka, justru Wendy menjadi orang yang pertama mencapai tingkat tersebut. Jika dipikir-pikir, Wendy adalah orang yang terakhir melangkah masuk ke dunia teknik bela diri, namun sekarang justru dia yang berjalan di paling depan. Sepertinya Wendy tidak terlalu senang, setelah menunjukkan senyum selama beberapa saat, dia kembali melanjutkan ucapannya, "Aku merasa diriku masih bisa mempelajari sesuatu di tempat ini, aku akan berusaha keras untuk terus berkembang selama ada di sini." Setelah itu, dia memejamkan matanya lagi. Alis Yani mulai sedikit berkerut,
dia memperhatikan Wendy yang memejamkan matanya, yakni membuka mulutnya, namun pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Lilia mengerutkan kening dan berkata, walaupun barusan Wendy tersenyum, tetapi aku merasa. Dari gerak-gerik tubuhnya seperti orang yang ingin menjauh, tapi aku juga tidak tahu ada apa dengannya. Talia mengangguk sambil menyahut, aku juga merasa demikian. Bersambung.